Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wildan Wanaraja. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Unggul. Dalam kesempatan pada video ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pasal-pasal kode etik psikologi. Dan mungkin video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, beberapa part, karena akan menjelaskan atau mengulas beberapa pasal serta penjelasannya, yang mana dimulai dari pedoman umum, mengatasi isu etika, bidang kerja psikologi dan kompetensi, hubungan antar manusia, kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir iklan dan pernyataan publik. Mari langsung saja kita mulai pasalnya. Di pasal pertama di pedoman umum, kode etik psikologi adalah seperangkat nilai-nilai yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Psikolog adalah ilmu yang menitik beratkan pada perilaku dan proses mental yang mempengaruhi serta penerapannya dalam kehidupan manusia. Ahli psikologi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang terkait dengan praktik psikologi dan yang terlibat dalam ilmu psikologi, termasuk ilmu murni dan terapan. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang terkait dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi dari program pendidikan S1 atau yang telah menyelesaikan program tinggi S2 atau magister psikologi atau profesi psikologi. Lalu ilmuwan psikologi adalah ahli di dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan S1, 2, dan 3 dalam bidang psikologi. Ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi, termasuk penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, pelayanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial, pengembangan instrumen asesmen psikologi, pengadministrasian asesmen, konseling sederhana, konsultasi organisasi, perancangan, dan terakhir evaluasi program. Ilmuwan psikologi dibedakan dalam kedua kelompok ilmu murni atau sains dan terapan. Lalu layanan psikologi adalah segala kegiatan pemberian jasa dan praktik psikologi yang bertujuan membantu individu atau kelompok dalam pencegahan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah psikologi. Layanan psikologi melibatkan praktik konseling dan psikoterapi, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling karir dan pendidikan, konsultasi organisasi, kegiatan di bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, serta administrasi. Lalu berlanjut ke pasal 2, yaitu prinsip umum. Di dalam prinsip umum kita dibagi beberapa, ada 5 bagian. Lalu kita mulai dari prinsip A. Prinsip A adalah penghormatan harkat martabat manusia. Psikolog dan ilmuwan psikologi harus mengutamakan hak asasi manusia dalam memberikan layanan psikologi. Penghormatan terhadap martabat dan hak individu terkait kebebasan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi serta seseorang merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi. Kesadaran akan perlunya kehati-hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas yang mungkin terpengaruh oleh keterbatasan yang ada dalam pengambilan keputusan. Lalu kesadaran dan penghormatan terhadap perbedaan budaya, individu, dan peran, serta upaya menghilangkan pengaruh bias dalam aktivitas yang didasari oleh prasangka. Lalu prinsip B adalah integritas dan sikap ilmiah. Dasar dan etika ilmiah harus menjadi landasan bagi psikolog atau ilmuwan psikologi dengan mengacu pada pengetahuan yang telah diakui keberadaannya oleh komunitas psikologi. Lalu menjaga ketepatan, kejujuran, dan kebenaran dalam keilmuan pengajaran dan praktik psikologi. Tidak terlibat dalam tindakan curang, pemalsuan, tipuan, atau distorsi fakta yang disengaja. Lalu berusaha memenuhi janji, tetapi dapat mengecualikan pengungkapan fakta secara utuh hanya jika dianggap etis demi meminimalkan dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi. Lalu mengaku kewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan konsekuensi dan tanggung jawab terkait penggunaan teknik psikologi. Lalu prinsip C adalah profesional. Psikologi atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan berbagai layanan psikologi, penelitian, pengajaran, dan pelatihan dengan menekankan tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Membangun hubungan berdasarkan saling percaya, menyadari tanggung jawab terhadap pengguna layanan psikologi, dan menghormati kode etik dan kewajiban profesional.
menjunjung tinggi kode etik, kewajiban profesional, dan mengelola konflik kepentingan dengan bijaksana. Bersedia berkonsultasi, bekerja sama, atau merujuk kepada rekan kerja sejawat dan institusi lain untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Memperhatikan kepatuhan etis dan profesional kolega serta profesi lain. Dalam situasi tertentu, bersedia menyumbangkan sebagian waktu profesional tanpa atau dengan sedikit kompensasi pribadi. Lalu prinsip D adalah keadilan. Memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap individu, sehingga semua pengguna layanan psikologi harus diperlakukan dengan setara. Menggunakan penilaian yang dapat dipertimbangkan secara profesional dengan kehati-hatian terhadap kemungkinan bias dan memperhatikan batas kompetensi. Dan yang terakhir, prinsip E adalah manfaat. Berupaya memaksimalkan memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, melindungi hak, dan meminimalkan risiko dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi dan pihak terkait. Lalu menghindari serta meminimalkan akibat dampak buruk dengan kesadaran terhadap faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi, dan politik yang dapat mengarah pada penyalahgunaan pengaruh. Kita berlanjut ke pasal 3 dengan membahas tentang Majelis Psikologi Indonesia. Majelis Psikologi memberikan pertimbangan etis, normatif, dan keorganisasian terkait dengan profesi psikologi kepada anggota dan organisasinya. Contoh penerapannya adalah dalam rekrutmen pegawai, di mana uji psikotes menjadi salah satu pertimbangan yang diwajibkan untuk memastikan calon pegawai memiliki kualifikasi etis, normatif, dan keorganisasian. Majelis Psikologi menangani pelanggaran kode etik psikologi Indonesia oleh psikolog atau ilmuwan psikologi. Penanganan dilakukan berdasarkan laporan yang masuk akal dan memberikan kesempatan bagi individu yang dilaporkan untuk membela diri. Contohnya, jika seorang psikologi terbukti melakukan pelanggaran, ia memiliki hak untuk membela diri dan proses penyelesaiannya melibatkan laporan dan bukti yang kuat. Yang ketiga adalah psikologi yang memberikan layanan psikolog sesuai prosedur yang diatur dalam kode etik tanpa bertentangan dengan kaidah ilmiah dan bukti empiris mendapat perlindungan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi. Sebaliknya, jika terdapat kelalaian dalam mendiagnosa dan menangani klien, psikolog tidak berhak mendapatkan perlindungan. Keempat, jika terdapat masalah etika dalam pemberian layanan psikologi yang belum diatur dalam kode etik, HIMSI mengundang Majelis Psikologi untuk membahas dan merumuskannya dalam sebuah rapat. Kita berlanjut ke pasal 4, yaitu penyalahgunaan di bidang psikologi. Setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan pelanggaran terhadap kode etik psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar seperti anggaran rumah tangga HIMSI dan kode etik psikologi Indonesia. Penjelasannya, pelanggaran baik yang ringan, sedang, ataupun berat akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan organisasi. Contohnya, misalnya jika seorang psikologi membuat diagnosis yang salah, ia dapat dikenai sanksi sesuai peraturan HIMSI dan kode etik psikologi. Kedua, psikologi atau ilmuwan psikolog yang menemui pelanggaran atau penilaian salah terhadap kerja mereka harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi. Yang selanjutnya, psikologi harus melakukan kajian ulang dan merevisi atau mengkoreksi teori yang telah disampaikan jika terdapat kesalahan. Pelanggaran kode etik psikologi melibatkan tindakan yang menyimpang dari ketentuan kode etik psikologi Indonesia, termasuk pelanggaran janji atau sumpah profesi, praktik psikologi oleh non-psikolog, atau layanan psikologi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Keempat, penjelasan tentang jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan tersebut. Dalam mengatasi isu etika, di dalam pasal 5, penyelesaian isu etika dimulai dari psikolog dan ilmuwan psikologi harus mematuhi kode etik psikologi Indonesia. Jika terjadi konflik antara etika psikologi dan hukum, mereka harus menyelesaikan konflik sesuai dengan kode etik. Jika tidak bisa diselesaikan, maka mereka harus patuh pada hukum yang berlaku. Jika tuntunan organisasi bertentangan dengan kode etik, psikologi harus menyelesaikan konflik, menunjukkan komitmen pada etika, dan berusaha menyelesaikan konflik sebagai tanggung jawab terhadap kode etis. Pelanggaran etika dapat dilakukan oleh psikolog, individu, organisasi, pengguna layanan psikologi, atau pihak lain.
Pelaporan pelanggaran harus disertai bukti dan ditujukan kepada HIMSI untuk penanganan oleh Majelis Psikologi Indonesia. Kerjasama antara pengurus HIMSI dan Majelis Psikologi Indonesia digunakan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik dengan memanfaatkan sistem organisasi dan memegang prinsip kerahasiaan. Jika terjadi pelanggaran kode etik, pengurus pusat bekerjasama dengan pengurus wilayah dapat memberikan masukan kepada Majelis Psikologi wilayah atau pusat. Prosedur termasuk pertemuan, klarifikasi, dan penentuan jenis pelanggaran. Lalu Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi pada anggota yang diduga melakukan pelanggaran, mengumpulkan data, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada. Jika anggota tidak puas dengan keputusan Majelis Psikologi, pengurus pusat dapat bekerja sama dengan pengurus wilayah untuk membantu masalah tersebut. Kesimpulan pada pasal ini, dalam kasus pertentangan antara etika psikologi dan hukum, psikologi harus menunjukkan komitmen pada etika dan mencari penyelesaian konflik jika terjadi pelanggaran kode etik. Proses klarifikasinya dan penyelesaian dilakukan dengan kerjasama organisasi dan memegang prinsip kerahasiaan. Berlanjut ke pasal 6 tentang diskriminasi yang tidak adil terhadap keluhan. Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI dan Majelis Psikologi tidak menolak siapapun yang mengajukan keluhan karena terkena pelanggaran etika. Keluhan harus didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan masuk akal. Penjelasannya adalah pelanggaran apapun tidak akan diterima oleh Majelis Psikologi apabila pelapor tidak menyertai bukti dan penjelasan yang jelas dan masuk akal. Dalam hal ini, pelaporan pelanggaran lebih baik bersifat tertulis karena dirasa lebih akurat dan bukti-bukti yang ada harus kuat agar Majelis Psikolog harus memproses masalah dengan baik. Berlanjut ke bidang kerja psikologi dan kompetensi. Kita mengurus pada pasal 7 adalah ruang lingkup kompetensi. Ilmuwan psikologi memberikan layanan seperti mengajar, melakukan penelitian dan intervensi sosial dalam area sejauh kompetensinya. Ia harus didasarkan pada pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai dengan standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi dan dapat melakukan praktik psikolog, terutama terkait dengan asesmen dan intervensi setelah memperoleh izin praktik sejauh kompetensinya. Izin ini didasarkan pada pendidikan, pelatihan, pengalaman terbimbing, konsultasi, telaah, dan pengalaman profesional yang sesuai dengan standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menangani isu atau kasus-kasus khusus, contohnya seperti HIV atau AIDS, kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, ketidakmampuan atau berkebutuhan khusus, atau yang terkait dengan kekhususan ras, suku, budaya asli kebangsaan, agama, bahasa, atau yang terikat atau kelompok marginal, perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan, pendidikan khusus, konsultasi atau supervisi terbimbing untuk memastikan kompetensi dalam memberikan pelayanan, jasa, atau praktik psikologinya, kecuali dalam situasi darurat sesuai dengan peraturan yang membahas tentang itu. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus menyusun langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area-area yang belum memiliki standar baku penanganan, dengan tujuan melindungi pengguna jasa layanan psikolog serta pihak yang terkait. Dalam menjalankan peran forensik, selain memiliki kompetensi psikolog harus juga perlu memahami hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pidana, sehubungan dengan kasus yang ditangani dan peran yang dijalankan. Berlanjut ke pasal 8 adalah peningkatan kompetensi. Psikolog dan ilmuwan psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Pasal 9, dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam disiplin ilmu psikologi berikut. Dan pasal keempat adalah pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Berikut isinya adalah mengatur pendelegasian pekerjaan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi kepada orang lain seperti asisten mahasiswa, asisten penelitian, asisten pengajar, atau jasa orang lain seperti penerjemah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Psikolog perlu menghindari memberikan pendelegasian pekerjaan kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang menerima layanan psikologi yang dapat menyebabkan eksploitasi dan kehilangan objektivitas.
Wewenang hanya diberikan untuk tanggung jawab, di mana orang yang menerima pendelegasian dapat diharapkan untuk melaksanakan dengan kompeten, berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, baik secara independen atau dengan pemberian supervisi hingga tingkat tertentu. Pastikan bahwa orang yang menerima pendelegasian melaksanakan layanan psikologi dengan kompeten. Lalu kita beranjak ke pasal 11 yang isinya masalah konflik personal. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus menghindari tindakan yang merugikan pengguna layanan psikologi dan pihak lain akibat masalah atau konflik pribadi. Jika mengalami masalah, mereka wajib mencari bantuan atau konsultasi profesional dan dapat memutuskan untuk membatasi atau menghentikan kewajiban layanan psikologi. Pasal 12, pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, layanan kesehatan mental dan psikologi harus dipenuhi, meskipun tanpa kehadiran psikolog berkompetensi. Psikolog yang kurang berkompetensi dapat memberikan layanan sementara dan jika perlu harus segera mencari bantuan dari yang lebih berkompetensi. Setelah kondisi darurat berakhir, layanan psikologi harus dialihkan atau dihentikan jika psikolog yang lebih berkompetensi sudah tersedia.